Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Suci Samratung Ain, Azhara Serliani, Marisa Sumiardi, Marisa, Masyitoh, Lutfi Nurul Rashidah akan menjelaskan mengenai problematika dalam implementasi pembelajaran UBD. Bagaimana menerapkan kerangka UBD di tengah kurikulum sentralisasi? Sebagian guru begitu mengharapkan sebuah template dan format, sedangkan pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, meski akan ditemukan berbagai problematika. Seorang guru harus memulai berpikir secara luas dan out of the box agar peserta didik dapat berkembang sesuai dengan era atau zamannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang kewajiban guru, salah satunya adalah mempunyai komitmen serta profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Lalu, bagaimana problematika dari implementasi UBD pada beberapa pihak di sekolah? Mari kita lihat. Problematika dan implementasi serta evaluasi dari pembelajaran UBD ini dapat bersangkut paut terhadap beberapa pihak yang terkait, seperti stakeholder, kepala sekolah, wakil kurikulum, guru, serta peserta didik. Bagi stakeholder, adanya pembelajaran baru dengan menggunakan pembelajaran UBD ini membuat perlunya penyesuaian oleh stakeholder dalam pengimplementasiannya, seperti perancangan secara matang dan membutuhkan waktu yang lama dengan melihat hasil output yang terbentuk dari pembelajaran yang telah dilakukan, serta melakukan sosialisasi terhadap pihak lainnya untuk mendalami UBD. Selanjutnya yaitu bagi kepala sekolah, pembelajaran UBD ini memiliki beberapa problematika seperti memerlukan mandat yang matang dalam menerapkan UBD di sekolah tempat beliau memimpin. Kepala sekolah melakukan 3-5 tahun perancangan kerangka dalam pengimplementasian UBD ini. Kemudian kepala sekolah memerlukan relasi kerjasama dengan guru, kelompok kecil, hingga sampai ke kelompok yang lebih besar. Serta perlunya persiapan sekolah yang besar dalam pengimplementasian UBD tersebut. Terdapat 3 pengelompokan problematika yang dihadapi kepala sekolah. Problematika yang dihadapi kepala sekolah yaitu pada tahap perencanaan, membuat rencana kerja sekolah atau RKS dengan membuat relasi serta adanya sosialisasi. Yang kedua yaitu adalah kolaborasi dengan membimbing guru pemula agar melaksanakan PBM sesuai UBD dengan membentuk tim khusus. Yang ketiga, problematika dalam pengawasan di mana adanya keterbatasan waktu Kepsek berada di sekolah dalam melakukan monitoring. Selanjutnya yaitu bagi wakil kurikulum, otomatis mereka harus mengikuti rancangan yang diberikan kepala sekolah dengan langsung membuat kerangka pelaksanaan kurikulum sebagai dasar bagi guru dalam pengembangan dan pelaksanaannya pembelajaran UBD ini. Kemudian, wakil kurikulum tentu melakukan kegiatan monitoring di bawah kepala sekolah serta adanya pembuatan hasil evaluasi dari rancangan maupun proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dan membuat bagaimana solusi untuk tahapan selanjutnya. Selanjutnya, problematika yang dihadapi sebagai seorang guru atau pelaksana pembelajaran UBD adalah dalam pelaksanaannya, guru mengemban tugas yang cukup berat, terutama jika UBD belum pernah diterapkan pada sekolah. Kemudian terdapat beberapa problematika yang dihadapi oleh guru seperti pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, yang berarti guru harus memulai berpikir secara luas dan keluar dari zona nyamannya selama ini agar peserta didik dapat berkembang sesuai dengan era dan zamannya. Kemudian, guru juga harus mampu menguasai materi yang akan dijelaskan secara mendalam. Guru perlu merancang tujuan pembelajaran yang harus berpihak kepada peserta didik, di mana dalam memahami karakter peserta didik ini sama-sama kita ketahui membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian, guru perlu membuat rancangan bagaimana penilaian yang akan dilakukan dalam pembelajaran UBD. Hal ini berarti guru harus membuat rancangan yang berbeda daripada biasanya. Yang terakhir, guru perlu mengulang rancangan serta memperbaiki apabila proses pembelajaran tidak maksimal dan tidak menghasilkan output yang lebih baik. Yang terakhir adalah problematika yang dihadapi oleh peserta didik. Pertama, merupakan suatu hal baru bagi peserta didik dalam pembelajarannya. Yang kedua, peserta didik perlu pemahaman dalam materi yang diajarkan oleh guru. Yang ketiga, peserta didik dituntut untuk mampu mentransfer apa yang sudah mereka pelajari. Otomatis, peserta didik harus memahami secara mendalam materi yang akan mereka pelajari. Itulah beberapa problematika yang dihadapi oleh beberapa pihak terkait atau terdampak terhadap pembelajaran UBD yang akan diterapkan. Di balik kelebihan dari pembelajaran UBD, tentu terdapat beberapa kekurangan serta problematika yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terkait. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.